Media Vietnam klaim timnas Indonesia masuk pot 1 drawing Piala AFF 2024. Resmi Indonesia U20 dijadwalkan melawan Cina. Kelebihan mencolok Cyrus Margono di timnas Indonesia. Reaksi media Vietnam soal 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Shin Tae-yong panggil Jay Itzes ke timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Media Vietnam klaim timnas Indonesia masuk pot 1 drawing Piala AFF 2024. Media Vietnam, Soha VN, menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke dalam pot 1 pada Piala AFF 2024. Menurut Soha VN, penilaian ini didasarkan pada performa tim dalam 2 edisi terakhir, yaitu pada tahun 2020 dan 2022, yang akan menjadi dasar bagi penentuan pot drawing turnamen tersebut. Piala AFF 2024 dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Sementara drawing Piala AFF 2024 di Hanoi, Vietnam, akan dilaksanakan pada 21 Mei 2024. Sebelum melakukan drawing, AFF akan membagi tim peserta ke dalam 5 pot, masing-masing berisi 2 negara. Soha mengungkapkan bahwa pencapaian dalam 2 edisi terakhir menjadi kriteria penentuan posisi di pot drawing. Timnas Thailand sudah dipastikan menempati pot 1 karena meraih gelar juara pada Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara itu, 1 slot pot 1 akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia dan Vietnam, karena keduanya memiliki pencapaian serupa dalam 2 edisi terakhir. Pada tahun 2020, Timnas Indonesia menjadi runner-up, sementara Vietnam mencapai babak semifinal. 2 tahun kemudian, posisinya berbalik, dengan Timnas Indonesia mencapai babak semifinal dan Vietnam menjadi runner-up. Berdasarkan aturan, penentuan pot drawing dilakukan berdasarkan prestasi dalam 2 edisi terakhir Piala AFF. Timnas Thailand, sebagai juara bertahan, sudah pasti berada di pot teratas, tulis Soha. Sementara 1 slot lagi akan diperebutkan antara Vietnam dan Timnas Indonesia, mengingat kedua tim memiliki pencapaian yang serupa, tambah Soha. Antusiasme meningkat menanti pengundian fase grup dan mengetahui tim mana yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia. Dengan harapan tinggi, banyak penggemar sepak bola Indonesia berharap agar Timnas Indonesia dapat meraih gelar juara dalam turnamen 2 tahunan tersebut. Resmi Indonesia U20 dijadwalkan melawan Cina. Timnas Indonesia U20 telah secara resmi mengumumkan jadwal pertandingan uji coba melawan Cina. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 25 Maret 2024, sebagaimana diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kedua pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Madia Senayan, Jakarta, masing-masing pada 22 Maret 2024 pukul 20.30 WIB dan 25 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan uji coba Timnas U20 Indonesia ini diharapkan menjadi sumber hiburan bagi masyarakat tanah air, terutama di tengah kesibukan Timnas Indonesia Senior yang sedang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri, menjelaskan bahwa keputusan untuk menggelar 2 laga uji coba pada bulan Maret 2024 adalah bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2024. Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut, yang melibatkan tim-tim kelompok umur dari negara-negara Asia Tenggara. Kelebihan mencolok Cyrus Margono di timnas Indonesia. Penjaga gawang menjadi sorotan utama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan munculnya beberapa nama pemain yang menjadi target naturalisasi. Salah satunya adalah kiper berdarah Indonesia Amerika Serikat, Cyrus Margono, yang telah mengonfirmasi proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Kabar ini tentu menjadi kabar buruk bagi kiper utama timnas Indonesia dari Persebaya Surabaya, Hernando Ari,
karena potensi kelebihan yang Cyrus Margono bisa berikan jika berhasil dinaturalisasi. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki Cyrus Margono yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Yang pertama, keahlian dalam bola udara dan reading the ball. Dengan tinggi badan 1,91 meter, Cyrus Margono memiliki kemudahan dalam mengintersep bola-bola udara. Postur tinggi ini membantu pertahanan untuk mengatasi serangan lawan. Kemampuan membaca situasi, reading the ball, Cyrus Margono juga sudah terbukti berkualitas. Yang kedua, refleks cekatan. Cyrus Margono memiliki refleks yang tangkas, tidak kalah dengan kiper-kiper timnas Indonesia. Baik dalam menghadapi sundulan, sepakan dari jarak dekat, maupun dari luar kotak penalti, refleksnya tetap terjaga. Meskipun tinggi, postur tubuhnya tidak menghambat kelenturannya dalam menghadapi situasi. Yang ketiga, kemampuan blocking yang efektif. Berkat postur tinggi dan kecakapan, Cyrus Margono mampu efektif menutup pergerakan dan ruang tembak lawan dalam situasi one-on-one. Kemampuan ini membuat lawan kesulitan untuk melepaskan tembakan dengan bebas. Dan yang terakhir, ketenangan dan kemampuan build-up. Cyrus Margono terkenal dengan ketenangannya dalam menghadapi tekanan lawan. Keahliannya dalam memainkan bola-bola pendek dari belakang memberikan kontribusi dalam membangun serangan dari bawah. Kemampuan ini belum terlihat pada kiper-kiper timnas Indonesia lainnya, termasuk Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Dengan kombinasi kelebihan-kelebihan tersebut, Cyrus Margono memiliki potensi untuk menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika sukses dinaturalisasi. Reaksi media Vietnam soal 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Publik Vietnam spekulasi komposisi pemain timnas Indonesia setelah diumumkan pemanggilan 27 pemain oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Timnas Indonesia bersiap memanggil 27 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2026. Pemain-pemain tersebut akan berkumpul pada 18 Maret untuk menjalani pemusatan latihan beberapa hari sebelum pertandingan. Pemanggilan 27 pemain ke timnas Indonesia mendapat sorotan dari publik Vietnam melalui media lokal, TTO247VN, yang penasaran dengan nama-nama yang akan dipanggil ke skuad Garuda mengingat ketidakrincian informasi dari Sumarji. Meskipun Sumarji tidak merinci nama-nama yang akan dipanggil, ia menegaskan bahwa skuad tidak akan jauh berbeda dari Piala Asia 2023. Spekulasi di Vietnam mengindikasikan bahwa timnas Indonesia kemungkinan masih mengandalkan pemain naturalisasi atau keturunan, termasuk kemungkinan pemain baru di sektor penyerangan dan gelandang, seperti Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Meskipun keduanya masih dalam proses naturalisasi, Ketum PSSI Erick Thohir meyakinkan bahwa proses tersebut akan selesai pada pertengahan Maret mendatang. Shin Tae-yong panggil Jay Itzes ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong memanggil Jay Itzes, pemain naturalisasi, untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan kontra Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini akan mengumpulkan total 27 pemain untuk mempersiapkan laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebagai informasi tambahan, Sumarji menegaskan bahwa dari 27 pemain yang dipanggil, Jay Itzes, yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak Desember 2023, turut masuk dalam daftar pemain yang akan bergabung. Meskipun sebelumnya mengalami cedera, kondisi Jay Itzes kini telah pulih, dan performanya bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia, menunjukkan peningkatan. Dia tampil penuh selama 90 menit dalam 4 pertandingan terakhir, membawa Venezia meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang.